Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu tamu undangan peserta end user training, diharapkan Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah saya kirimkan lewat chat di dalam Zoom, Pak, Bu. Bisa dikirim lagi nggak, Pak? Karena sudah sesuai dengan pukul jam 9, mungkin akan saya mulai ya Bapak dan Ibu, mengingat waktu yang memang sangat singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu peserta end user training dan seluruh tim yang hadir. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali agenda Zoom pagi ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda pelatihan kali ini adalah end user training dengan topik purchase request atau PR dan purchase order atau sebutannya sebagai PO tanpa ber- tanpa panjang kata kami persilahkan untuk tim teknis Krakatau IT untuk memulai sesi pelatihan. Dipersilakan Pak Mistar untuk memulai pelatihan pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Mas Bragas ya atas waktunya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung kita ke agenda utamanya yaitu pertamanya training AppRock untuk modul R sampai dengan PO ya. Nah, mungkin untuk apa namanya sebelum ke langkah sebelum ke proses pengadaan. Jadi di aplikasi AppRock itu kita apa namanya diarahkan untuk membuat PR terlebih dahulu. Nah, dalam pembuatan PR, kita juga harus meng-create data master terlebih dahulu. Mungkin secara flow aplikasi, seperti yang terlihat di layar ya. Jadi dalam proses pembuatan PR itu, kita mulai dari proses input material ya, atau pembuatan data materialnya. Selanjutnya, pembuatan data service. Nah, dan selanjutnya untuk create PR-nya sendiri, ada list data PR. Selanjutnya input PR baru. Selanjutnya input item PR-nya. Jadi dalam satu PR itu mungkin ada beberapa item. Dan selanjutnya setelah PR dibuat, selanjutnya dirilis yang nantinya apa namanya untuk proses pembuatan untuk proses input nilai HPS. Nah, jadi nilai HPS itu diinput dari PR yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, mungkin seperti itu ya untuk proses pembuatan PR. Nah, selanjutnya untuk ke proses PO. Nah, PO ini merupakan bagian daripada pengadaan barang dan jasa. Jadi untuk pembuatan PO itu dimulai dari
pembuatan DRU. DRU itu kepanjangan dari Daftar Rekanan Undang. Jadi mungkin disingkatnya sebagai DRU. Nah, mungkin share screen yang saya tampilkan terlihat jelas, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kurang Pak, agak kecil. Bisa Nah, diputar lagi nggak, Pak? Nah, mungkin secara apa namanya, secara flow seperti ini ya. Jadi mungkin nanti untuk pembuatan DRU itu mungkin ada beberapa role ya. Bukan beberapa role, ya, tapi DRU itu dibuat oleh admin si aplikasi atau admin yang nanti ditugaskan sebagai administrator di aplikasi atau user-user tertentu yang emang ditugaskan untuk apa namanya proses pengadaan. Nah, jadi proses pengadaan sendiri dia dimulai dari pembuatan apa DRU. Jadi pembuatan DRU itu nanti kita dalam DRU itu ada opsi, ada menggunakan apa namanya, menggunakan bobot kah? Kalau menggunakan bobot, kita input bobot dan nilai-nilainya itu sesuai kebutuhan di masing-masing perusahaan. Nah, selanjutnya jika menggunakan bobotnya di konflik terlebih dahulu, jika tidak bisa langsung ke proses DRU, apa profil DRU. Nah, selanjutnya dalam DRU juga ada beberapa opsi ya. Di sini untuk proses pengadaannya akan dibuat seperti apa? Apakah lelang terbuka, apakah penunjukan langsung, atau pemilihan langsung? Mungkin secara garis besar flow-nya mungkin sama ya. Nah, di sini dalam pembuatan DRU juga apakah perlu dilakukan unwijing? Nah, unwijing juga sifatnya opsional, bisa dilakukan bisa tiga. Jika melakukan unwijing, nanti saat proses pengadaan akan melalui unwijing. Nah, selanjutnya juga ada proses dokumen teknis. Nah, dokumen teknis juga opsional, bisa dilakukan, bisa juga tidak. Jadi nanti di sini kalau misalkan tidak melakukan dokumen teknis, bisa langsung ke proses selanjutnya ya, atau proses quotation. Nah, setelah proses quotation, selanjutnya itu proses bidding. Bidding juga opsional, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bidding itu bisa dilakukan, bisa juga tidak. Selanjutnya, setelah bidding ada proses selanjutnya yaitu pembobotan. Ya, pembobotan juga sama. Ini pembobotan ini satu kesatuan dengan bidding ya. Jika dilakukan bidding itu pembobotan itu opsional. Tapi jika tidak dilakukan bidding, otomatis bobot juga tidak akan dilakukan. Nah, setelah proses pembobotan, statusnya proses negosiasi pemenang dan yang terakhir proses pembuatan PO. Nah, mungkin secara flow seperti itu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mungkin dari flow aplikasi ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum nanti kita lanjut ke apa demo ke aplikasinya ya. Mungkin jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya coba langsung lanjut ke aplikasi ya. Mungkin secara tampilan aplikasi sebelumnya sudah dijelaskan ya. Jadi nanti kita untuk mengakses aplikasi Eprok itu nanti akan ke URL-nya masing-masing perusahaan. Mungkin saat ini kita menggunakan server yang demo. Jadi mungkin tampilan awalnya seperti ini. Nanti untuk loginnya nanti sudah disiapkan ya sesuai data yang sudah dikirimkan ke kami untuk login di masing-masing aplikasi ya untuk masing-masing perusahaan. Nah, mungkin untuk apa namanya pembuatan master data nanti ada di menu master, selanjutnya di menu material ya. Jadi nanti untuk master itu ada material ada jasa, untuk prosesnya, untuk proses material ada di menu material dan jasa ada di submenu jasa. Nah, mungkin secara tampilan seperti ini. Di sini juga kita sediakan fitur import ya. Jika memang datanya banyak di perusahaan, nanti bisa dilakukan import melalui fitur import data.
Nah, mungkin secara tampilan seperti ini. Jadi nanti sebelum pembuatan PR, Bapak-Bapak Ibu-Ibu diharapkan membuat materialnya terlebih dahulu. Jadi di sini nanti klik data baru, nanti tampilan pop-up seperti ini. Ini kode material isikan kode sesuai masing-masing perusahaan ya kode materialnya. Deskripsinya apa, ukuran ini mungkin lebih ke satuannya. Jadi misalkan di sini ada pembelian kertas, satuannya mungkin rim. Jadi di sini bisa dituliskan satuannya rim atau dus. Nah, begitu juga jasa, mungkin secara tampilan nggak beda jauh ya. Jadi ini untuk jasa, proses pembuatannya pun sama dengan yang material. Nah, setelah pembuatan material selesai, selanjutnya yaitu pembuatan PR-nya. Jadi untuk pembuatan PR itu ada di menu pengadaan barang dan jasa, selanjutnya klik menu PR, selanjutnya klik lagi list purchase request, request. Nanti di sini akan tampil data-data PR yang pernah dibuat. Jadi nanti di sini ada seluruh datanya tampil. Jadi untuk pembuatan PR baru kita klik baru, selanjutkan nomor PR-nya. Nomor PR mungkin sesuai yang ada di masing-masing perusahaan ya. Ini untuk contoh mungkin di sini tipe PR-nya apa? Di sini jadi nanti ada dua tipe PR, ada barang, ada jasa. Mungkin untuk kali ini saya menggunakan jasa. Selanjutnya apa menggunakan barang. Selanjutnya di sini purchase grupnya kemana? Mungkin untuk seperti di sini saya menggunakan logistik. Selanjutnya untuk kategori. Nah, kategori barang ini kategorinya apa? Mungkin untuk sampel saya menggunakan ATK. Nah, nanti kategori ini akan relate terhadap vendor-vendor yang memiliki kategori apa namanya ATK dan AREK ya. Nah, selanjutnya ada subkategori. Nah, untuk pengadaannya di sini eh, kategorinya mengacu ke nilai ya untuk yang saya buat saat ini. Jadi ATK-nya di sini sampai dengan nilai 40 juta. Jika seluruh data sudah di-input, selanjutnya disimpan. Nah, di sini tampil ya nomor PR yang kita buat. Mungkin deskripsi di sini masih kosong. Nanti deskripsi ini akan terisi ketika kita mengisi dari detail PR-nya. Di sini coba kita lihat detail PR. Selanjutnya di sini pengisian detail item. Nah, jadi di sini dari apa PR tadi kita buat dulu itemnya apa saja sih untuk PR-nya. Nah, sini ada nomor item, kode materialnya, tanggal deliverynya, dia tanggalnya kapan yang harus dikirim, satuannya sama jumlahnya berapa. Sini misalkan kita beli beli apa namanya beli 10. Nah, selanjutnya kita simpan. Nah, selanjutnya mungkin kita coba tambahkan data baru. Apa ya? Coba kita ubah. Nah, mungkin secara detail seperti ini. Jadi nanti detail itemnya untuk pembuatan PR. Nanti di sini ada harga HPS-nya. Nanti kita ada di menu sendiri untuk penginputan HPS-nya. Nah, jika seluruh data sudah diinput, selanjutnya kita apa namanya kita rilis ya. Kita rilis PR-nya. Nah, mungkin di sini untuk datanya sudah tampil, sudah pindah ke bawah ya. Jadi ketika sudah pembuatan PR di sini, PR sudah siap jadi DRU.
Nah, setelah PR dibuat, selanjutnya kita proses pembuat penginputan HPS ya. Untuk HPS sendiri ada di menu list HPS. Selanjutnya kita cari eh, buat baru nomor PR-nya ya. Nomor PR-nya tadi saya menggunakan yang ini 152. Nah, di sini apa namanya? Diisikan juga tanggal HPS-nya tanggal berapa. Selanjutnya kita isikan di sini untuk harga per piece-nya itu berapa. Misalkan di sini saya isi 50.000. Nah, di sini sudah otomatis ya untuk subtotal di sini untuk masing-masing itemnya dan subtotal secara keseluruhan. Jika sudah diisi, selanjutnya klik simpan. Nah, mungkin di sini bisa dilihat detail HPS-nya seperti ini sesuai apa yang kita isikan. Di sini juga kita bisa mendownload lampiran HPS-nya ya. Jika sudah selesai di HPS, selanjutnya kita proses pembuatan DRU berdasarkan apa namanya nomor PR ini. Untuk pembuatan DRU sendiri, kita ada di menu DRU, selanjutnya klik DRU, tambah DRU. Nah, di sini sebelum memilih item, kita pilih dulu di sini jenis pengadaannya apa. Eh, jadi kita tadi menggunakan pengadaannya barang, selanjutnya di sini kita pilih PR-nya. Nah, di sini PR-nya kita tadi pakai yang ini. Bisa kita lihat di sini ada itemnya ya. Itemnya itu ada 2 item. Selanjutnya kita pilih. Nah, di sini untuk pengadaan apa namanya tipe pengadaan kita ada beberapa opsi, ada lelang, ada pemilihan langsung dan ada penunjukan langsung. Nah, mungkin di pertemuan kali ini kita akan menggunakan pemilihan langsung ya. Nah, mungkin default dari kita seperti ini ya. Jadi kita bisa ada unwidging, unwidging ini opsional, dokumen teknis juga opsional, bidding opsional, dan bobot juga opsional. Nah, selanjutnya di sini kita apa namanya bisa melampirkan apa namanya bisa melampirkan dokumen-dokumen lain ya sebagai pendukung untuk proses pengadaan. Nah, mungkin di sini terkait opsi yang tadi kita juga akan coba melalui bidding ya. Nah, untuk jumlah rekanan bidding ini kita bisa batasi ya. Nanti yang akan masuk ke step bidding ini berapa rekanan sih atau berapa rekanan yang akan kita input untuk bidding. Di sini coba kita 2 saja untuk proses biddingnya. Selanjutnya jika seluruh data sudah sesuai, selanjutnya kita simpan. Nah, di sini sudah terlihat ya data yang tadi kita buat di sini apa namanya untuk opsinya kita menggunakan unwidging dan menggunakan bidding. Jika selanjutnya setelah pembuatan DRU kita pilih vendornya. Jadi untuk pemilihan langsung ini kita bisa memilih vendor-vendor mana saja yang akan kita undang. Nah, mungkin sesuai apa yang tadi saya sampaikan untuk DRU itu apa namanya komoditi ini akan merujuk pada vendor-vendor yang memiliki komoditi sesuai dengan pengadaan yang kita buat. Nah, mungkin di sini kita coba menggunakan 2 vendor. Yang pertama kita pakai Bumi Petro dan yang kedua kita coba pakai Arai Teknologi. Dan mungkin nanti untuk proses apa namanya proses pengadaan nanti akan dibantu oleh teman-teman di kami. Nanti dibantu Mas Fajar sama Mas Edwin untuk proses apa namanya, penginputan dari sisi vendor. Nah, jika data vendor sudah diisi, mungkin kita lihat detailnya untuk mereview kembali apakah seluruh data itu sudah diisikan atau belum. Nah, mungkin di sini juga kita pilih departemen terlebih dahulu. Di sini coba kita pilih untuk di logistik division ya.
Jika seluruh inputan sudah selesai diisi, selanjutnya kita rilis apa namanya nomor DRU ini atau dokumen DRU ini. Nah, di sini sudah dirilis ya, artinya si DRU ini sudah kita rilis dan step selanjutnya adalah proses approval DRU. Nah, mungkin untuk approval DRU ini dilakukan oleh kepala apa nama kepala unit ya atau user-user yang sudah kita tetapkan untuk proses approval. Nah, mungkin untuk approval sendiri di sini di menu yang nantinya mendapatkan approval nanti di menu DRU ini ada namanya menu DRU approval. Dan di sini sudah terlihat ya apa namanya DRU-nya di sini sesuai yang tadi kita buat. Di sini bisa kita lihat detailnya seperti apa, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, bisa dilihat juga vendornya apa saja. Nah, selanjutnya jika sudah sesuai, si DRU ini bisa kita rilis untuk bisa masuk ke step selanjutnya. Nah, di sini DRU sudah kita rilis, artinya dokumen DRU ini sudah siap untuk ke proses selanjutnya atau ke proses pengadaan. Nah, untuk proses selanjutnya, kita kan tadi sudah apa namanya sudah membuat DRU, selanjutnya apa namanya bukan secara aplikasi. Sebetulnya ketika DRU itu sudah dirilis, sistem itu mengirimkan email ke masing-masing vendor yang kita undang untuk apa nantinya mendapatkan email yang nantinya untuk apa bisa mengikuti ke step selanjutnya. Nah, mungkin setelah pembuatan DRU itu apa namanya proses unwizing ya. Di sini kita untuk proses unwizing kita input dulu unwizingnya. Nah, di sini kita pilih nomor DRU-nya. Terus selanjutnya kita tentukan unwizingnya akan dilakukan tanggal berapa. Misalkan di sini kita besok sampai dengan di jamnya jam 10. Tanggal selesainya di tanggal 13 jam 11. Nah, mungkin di sini bisa di apa namanya dilampirkan juga lampiran-lampiran pendukung lainnya untuk untuk proses unwitching ya. Di sini lokasi unwitchingnya bisa diinfokan ya lokasinya di mana, misalkan di sini di kantor mana atau di lokasinya di mana bisa diketikkan atau bisa juga untuk proses unwitching ini melalui link Zoom ya. Nanti link Zoom-nya bisa disampaikan di sini. Jika sudah diisi semua, selanjutnya klik simpan. Nah, di sini juga saat input unwitching nanti sistem juga akan mengirimkan email ya sebetulnya ya. Tapi mungkin saat ini apa namanya email itu kita matikan terlebih dahulu. Jadi kan karena masih proses demo, mungkin nanti setelah di production baru kita apa namanya kita aktifkan ya untuk emailnya.
Mungkin apa namanya setelah pembuatan unwitching ini mungkin step selanjutnya adalah ke step yang dilakukan oleh vendor ya. Mungkin di kali ini bisa dibantu Pak Edwin untuk tampilan dari segi vendor. Ada. Oke, baik Pak Mister. Untuk proses pengadaan selanjutnya, kalau kita perhatikan tadi itu apa pengadaannya itu dipilih ya, melalui unwasing, lalu nantinya melalui bidding, karena quotation itu pasti mandatori, jadi nanti harusnya unwasing, quotation, bidding, baru negosiasi gitu ya. Nah, di di mana tadi yang dipilih itu adalah vendor Bumi Petro dan Arai gitu ya. Mungkin saya ini akan menampilkan dari sisi vendor Bumi Petro gitu ya. Di mana tadi undangan unwaging yang udah dibuat oleh Pamistar dan dikirim gitu ya. Selain nantinya itu dari sisi vendor itu akan menerima email undangan unwaging gitu. Nah, dari sisi vendor itu bisa melihat di menu unwaging-nya itu sendiri, di menu proses unwaging DRU mana saja yang dilibatkan vendor tersebut gitu ya. Contoh tadi kan itu adalah apa DRU dengan Laspik 25002 atau dengan description-nya itu bendera One Piece atau Shirohige gitu ya. Nah, jadi dari data unwaging-nya kita bisa lihat di sini ada statusnya sendiri gitu ya. Ada waiting, ada close, ada open gitu ya. Nah, di sini juga ada sebenarnya ada button apakah kita akan mengikuti unwasing atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memilih tidak mengikuti unwasing, nantinya itu vendor tersebut nggak akan bisa mengikuti proses selanjutnya atau dalam tanda kutip protection gitu ya. Nah, di sini statusnya waiting, kita sebenarnya belum bisa ngapa-ngapain karena istilahnya waktunya belum belum mulai gitu ya di setnya gitu ya. Kalau kita lihat tanggal mulainya di tanggal 13, mungkin bisa dirubah dulu menjadi tanggal 12 kalau misalnya. Nah, statusnya sekarang udah open nih, tadi udah dirubah tanggalnya. Untuk mempersingkat waktu gitu ya istilahnya. Nah, dari sisi vendor itu di sini ada option ikuti unwasing ya atau tidak gitu ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau misalnya dia tidak, maka nantinya vendor itu nggak bisa lanjut ke proses selanjutnya gitu ya. Nah, sekarang kita coba dengan opsi ikuti. Nah, nantinya itu akan berubah buttonnya menjadi apa istilahnya button ikuti ya. Maksudnya ikuti di sini nantinya akan keluar pop up. Di sini nantinya sebenarnya keluar form ini ya apa istilahnya percakapan grup gitu ya. Istilahnya percakapan grup terhadap pengadaan tersebut. Jadinya semua chatting yang masuk kepada buyer dari semua vendor itu akan bisa terlihat gitu ya. Baik itu dari Bumi Petro ataupun Arai dalam spesifik pengadaan ini itu bisa bisa saling lihat gitu ya. Contoh saya mau menanyakan nah, di sini saya ada pertanyaan. Kalau dilihat pun kalau di sini disediakan button refresh gitu ya, karena untuk yang pesan unwasing ini belum real time gitu, jadi kita perlu refresh di bagian bagian pesan unwasing ya. Kalau kita lihat di sini juga ada PT Ara yang bertanya
mengenai apa spesifikasi barangnya gitu ya. Dan di sini ada saya sebagai Bumi Petro juga menanyakan ada beberapa pertanyaan dari Bumi Petro dan ada pertanyaan beberapa dari Arai. Mungkin bisa dijawab dari sisi buyer biar kita lihat informasi jawabnya itu seperti apa dari sisi buyer. Bisa dibalas, Pak Mister? Jadi nanti jawabannya seperti ini, uh, ada jawabannya gitu ya, dan juga siapa sih yang membalas ini bisa kita lihat gitu ya, dan kapannya gitu ya. Untuk dari unwasing sendiri itu kan emang sifatnya hanya tanya jawab gitu ya, dari sisi vendornya, dan juga nantinya selain tanya jawab di sini gitu ya, si vendor itu juga bisa mendownload lampiran-lampiran yang disediakan oleh si buyernya itu sendiri. Tadi seperti misalnya dia buyernya itu menyantumkan lampiran spesifikasi teknis, nantinya harusnya muncul button di sini untuk di-download. Ini lampiran bill of quotation-nya atau lampiran dokumen lainnya itu bisa di-download di sini. Nah, untuk lampiran hasil unwasing-nya ini nanti akan muncul ketika statusnya sudah close ya, dari sisi buyer sudah di close, baru nanti lampiran hasil unwasing-nya akan muncul. Ini biasanya ini dokumen ya, rilis dokumen atau istilahnya apa MOM dari unwasing tersebut biasanya nantinya dari sisi buyer itu mengupload hasil unwasing-nya agar bisa di-download oleh vendor gitu ya. Jadi seperti itu dari sisi vendor, Pak Mister. Ya, terima kasih Pak Edwin. Mungkin ke step selanjutnya ya. Silakan. Nah, mungkin untuk unwitching tadi sudah dilakukan ya antara si vendor dan buyer ya. Jadi nanti selanjutnya kita ke menu monitoring unwitching ya untuk melihat detail dari unwitching yang sudah dilakukan ya. Di sini bisa kita lihat di detailnya di sini detail unwitchingnya mungkin seperti ini. Apa namanya data PR-nya. eh, apa namanya rekanan yang mengikuti unwitching-nya. Ini ada daftar hadirnya, bisa kita checklist di sini kalau dia mengikuti. Nah, selanjutnya di sini bisa kita upload ya, bisa kita upload lampirin unwitching-nya seperti apa. Jadi di sini coba kita upload lampiran unwitching-nya. Selanjutnya jika si lampiran unwitching sudah kita lampirkan, selanjutnya kita simpan. Nah, jika seluruhnya sudah kita isikan, selanjutnya si unwitching ini kita rilis ya atau kita close ya. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk proses unwitching ya. Mungkin sampai di sini, sampai di unwitching ini ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut ke step berikutnya. Mungkin bisa dijawab Pak Mister yang terkait pertanyaan Pak Zuhdi dari KBI yang ada di chat. Mohon izin.
Yang dimaksud dengan revisi HPS itu apa ya, Mas Yudi? Mungkin nanti sesi tanya jawab di akhir aja kali ya, Mas. Ini Baik, baik, Pak. secara proses biar alurnya ini dulu, Mas. Baik, baik. Siap. Oke, baik. Mungkin ada sedikit telat ya. Mungkin tanya jawab nanti kita lakukan di akhir sesi. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan terlebih dahulu untuk proses pengadaan. Nah, selanjutnya setelah unwijing, mungkin selanjutnya kita ke penawaran ya. Nah, mungkin di sini kita buat apa namanya invite penawarannya. Di sini kita pilih nomor DRU-nya, selanjutnya tanggal quotation-nya. Di sini mungkin kita coba set hari ini ya. Jadi di sini untuk jamnya kita ubah di jam 10 mungkin. Jika sudah diisikan tanggal dan jamnya, selanjutnya kita apply dan kita simpan. Nah, di sini ada statusnya, di sini masih belum dikirim. Coba kita lihat detailnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita kirim. Nah, mungkin selanjutnya untuk proses quotation ini akan dilakukan dari sisi vendor yang mungkin bisa dibantu Pak Edwin untuk proses input quotation dari sisi vendor. Oke. Nah, masuk ke step selanjutnya gitu ya. Sebenarnya kalau dari sisi aplikasi, dari si vendor itu bisa melihat selain nantinya itu melalui email gitu ya. Nanti dia bisa juga melihat di sini ya. Oh, ini bisa. Dari sisi vendor pun bisa melihat dari notifikasi yang ada gitu ya. Di mana di sini ada notif apa bahwa si Bumi Petro itu uh, mendapatkan permintaan penawaran dengan nomor DRU sebagai berikut gitu ya. Di mana sih vendor itu akan mengisi penawaran atau quotation-nya gitu. Quotation-nya itu sendiri ada di menu penawaran, nantinya ada di proses quotation. Jadi dari sisi vendor itu memilih DRU yang dimaksud gitu ya. Kita bisa lihat tanggal mulai dan tanggal selesainya. Lalu di sini kalau misalnya tadi dilampirkan lampiran BOQ-nya kita bisa download dulu gitu ya. Lalu misalnya kita mau mengisi apa penawarannya kita bisa klik status open di sini. Sebenarnya ini button gitu ya. Ada open, ada close. Kalau misalnya close itu adalah jika tanggal apa istilahnya kita sudah melewati tanggal atau jam dari tanggal selesai si quotation tersebut gitu ya. Nah, sebelum kita mengisi quotation gitu ya, di sini uh, juga ada batasan sebenarnya dari sisi buyer. Buyer itu ingin menjamin bahwa istilahnya vendor itu memahami atas pengadaan tersebut gitu. Makanya sebenarnya konfirmasinya itu adalah apakah Anda memahami unwheezing yang telah disampaikan. Jadi ini pilihannya ya atau tidak gitu ya. Jadi kalau ya itu dia baru bisa mengisi harga dari proses quotation. Kalau tidak, maka si vendor itu bisa dibilang
tidak melanjutkan pengadaan ya, istilahnya mundur dari pengadaan gitu ya. Jadi di sini saya pilih ya. Coba kita masuk. Nah, di sini, nah, pas kita klik lagi gitu ya, ini nantinya akan muncul form detail quotation. Sebenarnya ini adalah form untuk mengisi harga dari pengadaan tersebut di sini. Untuk barang, di sini contohnya kan ada dua barang ya, ada bendera One Piece dan Zero Hige gitu ya. Di sini kita bisa memasukkan harga terkecilnya ya, satuan terkecilnya gitu ya. Kalau misalnya ini karena unit price-nya ini adalah pieces, jadinya kita harga per satu piecesnya itu berapa gitu ya. Misalnya 45.000. Nah, selain itu mungkin vendor juga akan memasukkan nomor penawaran versinya mereka ya. Jadi kan setiap vendor itu memiliki versioning nomor penawaran masing-masing. Jadi vendor itu memasukkan nomor penawarannya. Nah, selain itu di sini juga vendor akan memilih waktu pembayaran. Di sini option gitu ya. Mau memilih yang mana? Ada 14 days, net 15 days. Lalu di sini ini penawaran ini berlaku sampai kapan gitu ya. Di sini ada dokumen, di sini sebenarnya ada yang mandatory, yaitu ada dokumen penawaran. Istilahnya biasanya ini adalah vendor itu melampirkan penawaran versi apa istilahnya file penawaran versi mereka. Gitu ya. Nah, selain dokumen penawaran, di sini ada juga dokumen pendukung satu ataupun dokumen pendukung dua. Cuman ini sifatnya opsional jika memang ternyata filenya itu ada beberapa file, jadi bisa dicantumkan ke dokumen pendukung satu ataupun dua gitu ya. Jadi kita simpan untuk penawarannya. Jadi kita akan menawarkan untuk pengadaan tersebut sebenarnya totalnya adalah 1.170.000 ya. Dengan masing-masing itemnya ada di harga 45.000 satuannya, ada 48 dan item keduanya itu 48.000 gitu. Subtotalnya ini otomatis ketika kita typing si harga satuannya. Coba kita lihat lagi penawaran kita. Nah, sebenarnya dari quotation ini juga udah bisa kita lihat gitu ya, dia penawaran kita itu sebenarnya peringkat keberapa. Kalau kita lihat itu di sini ada peringkat kedua. Dalam artian itu berarti ada vendor yang lebih murah dari kita gitu ya. Cuman ini kalau untuk quotation berbeda seperti bidding. Kalau bidding itu nantinya dia akan istilahnya real time gitu ya untuk peringkatnya. Tapi kalau untuk si quotation ini, si vendor harus rajin melihat kembali si penawarannya, peringkatnya itu ada di posisi berapa gitu ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan terkait batas peserta terhadap tahapan selanjutnya gitu ya. Ini ada keisi dua ini apa sih maksudnya gitu ya. Jadi sebenarnya karena ini melalui proses bidding, jadi biddingnya itu kalau kita lihat di proses DRU tadi kita batasin dua vendor. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya pengadaan tersebut diikuti oleh 10 vendor gitu ya. Tapi dari Bapak dan Ibu itu ketika bidding itu mau dibatasi, oh saya mau ketika proses bidding itu adalah 4 terendah gitu ya istilahnya. Jadi ini yang akan menjadi batasannya gitu ya. Dari sisi vendor seperti itu mungkin uh, bisa kembali ke Pak Misal kita lihat monitoring quotation ya.
Oke, terima kasih Pak Edwin. Mungkin selanjutnya kita ke apa namanya, mungkin tadi sudah sudah melalui quotation. Mungkin selanjutnya kita coba lihat di COK-nya. Mungkin di sini saya coba update dulu ya, karena jam yang tadi di set itu di jam 11, sehingga proses quotation masih berlangsung. Mungkin saya ubah dulu ke tanggalnya, ke jamnya ya. Nah, di sini sudah tampil di deskripsinya tanggal quotation tanggal berapa. Di sini status quotationnya sudah terclose ya. Mungkin di sini bisa kita lihat detail dari penawaran yang disampaikan oleh masing-masing vendor. Di sini bisa terlihat statusnya di sini bahwa dua vendor dinyatakan lolos dengan nomor penawaran di masing-masing nomor, tanggal penyampaian penawarannya, dan ada total total dari penawarannya. Mungkin di sini juga bisa di-download ya, mengunduh BA-nya. Mungkin seperti itu ya untuk proses monitoring COQ. Nah, mungkin setelah COQ, mungkin selanjutnya adalah ke proses bidding-nya. Nah, di sini kita buat dulu undangan biddingnya berdasarkan nomor DRU yang sebelumnya. Di sini selanjutnya kita set tanggal biddingnya mau tanggal berapa atau dari jam berapa. Di sini mungkin kita set di hari yang sama. Kita coba sesuaikan jamnya. Mungkin di sini coba kita set di jam 9. Mungkin nanti aktual bisa menyesuaikan ya Bapak-Bapak Ibu sekalian, karena di sini sifatnya demo. Jadi saya coba set jamnya lebih cepat ya. Di sini lokasi biddingnya juga bisa diinfokan di mana. Nah, jika sudah diisi, selanjutnya kita simpan. Di sini bisa kita lihat detailnya, detail undangannya, mungkin sama di step-step yang lainnya kita coba kirim datanya. Nah, undangan bidding sudah dikirim ya ke ke vendor. Mungkin selanjutnya kembali lagi ke tampilan dari sisi vendor yang mungkin bisa dibantu Pak Edwin. Untuk step selanjutnya dari quotation, karena ini langsung melalui bidding gitu ya. Jadi selain nantinya si vendor itu akan mendapatkan email, kita bisa lihat juga di sini akan tampil notif undangan biddingnya gitu ya. Oh, Anda itu diundang bidding dengan nomor DRU nomor biddingnya segini, istilahnya tersebut gitu ya. Dan ini adalah nomor pengadaannya gitu ya, atau nomor DRU-nya gitu. Nah, di mana sih proses bidding itu berada? Itu akan ada di menu bidding, nantinya ada di proses submenu proses bidding gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada pendapat DRU-nya 25002 dengan deskripsi bendera One Piece gitu ya. Dengan tanggal mulai, tanggal selesai. Ini ada kolom bobot, jadi dia itu karena tidak melalui proses bobot, jadi di sini ada silang ya. Kalau misalnya dia melalui bobot, dia akan centang gitu ya. Nah, bobot ya atau tidak itu tadi ya, dia tergantung dari setup si pembuatan DRU-nya.
Nah, untuk melihat penginputan proses biddingnya itu ada di sini. Klik button open ini. Nah, di mana sebenarnya defaultnya akan sesuai peringkat quotation gitu ya. Jadi kalau kita ingat tadi di quotation Bumi Petro ini posisi kedua, maka sebenarnya ini akan mengambil harga quotationnya gitu ya. Nah, saya akan coba memperkecil penawaran saya agar saya dapat menjadi peringkat ke satu gitu ya. Di sini sekarang saya peringkat ke satu. Saya coba diamkan screen-nya. Jadi sebenarnya screen ini kalau di pengalaman kita itu akan dilakukan secara bersama-sama bahkan di dalam satu ruangan, entah itu mau online atau di satu ruangan gitu ya. Nah, nantinya masing-masing vendor itu akan membuka screen secara bersamaan. Mungkin waktunya nggak akan lama, akan sekitar 5 atau 6 menit. Jadi nggak istilahnya nggak ada itu agar vendor tidak ada yang bisa saling mengintip gitu ya. Nah, di sini terupdate lagi istilahnya. Sekarang saya ada di posisi 2, berarti ada vendor yang lebih murah dari saya gitu ya. Saya coba dapatkan lagi peringkat satunya dengan menurunkan harga gitu. Nah, kalau di sini ada pertanyaan, ini ada batas minimal pengurang. Di sini ada 5.750 gitu ya. Jadi sebenarnya kita ada kalkulasinya gitu ya. Apa istilahnya berapa sih minimal penurunan harganya gitu ya. Disebutkan juga di sini kalau misalnya dikurangin harganya lagi ini ekspektasinya paling rendah untuk penawaran berikutnya itu berapa. Jadi untuk yang bidding ini dia nggak bisa naik lagi harganya, hanya bisa turun terus turun gitu ya. Isi bidding kita simpan, sudah disimpan. Dari sisi vendor untuk bidding, jika sudah merasa puas vendornya gitu tinggal menunggu istilahnya pondonya selesai gitu ya istilahnya ya, atau dalam tanda kutip tanggal biddingnya itu selesai, maka nantinya dari sisi buyer itu bisa melihat hasil biddingnya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Misal. Terima kasih Pak Edwin. Mungkin setelah apa namanya proses bidding, mungkin dari sisi buyer itu bisa melihat ya hasil biddingnya seperti apa. Mungkin di sini karena apa namanya karena waktu biddingnya sudah diupdate ya sama teman-teman di sini bisa terlihat ya. Jadi apa namanya hasil biddingnya di sini status biddingnya sudah close ya artinya si vendor atau si rekanan sudah tidak bisa melakukan proses bidding lagi. Di sini bisa kita lihat di monitoring untuk proses biddingnya. Di sini bisa terlihat vendor mana yang melakukan penawaran harga terendah ya. Di sini bisa terlihat untuk penawaran terendah itu ada di Bumi Petro. Di sini juga bisa dilihat untuk apa namanya HPS-nya, apa untuk si dokumennya bisa diunduh di sini. Selanjutnya kita juga bisa melihat riwayat biddingnya. Di sini bisa terlihat terakhir itu si vendor melakukan bidding dengan harga berapa. Di sini bisa kita lihat ya. Di sini tuh mulai dari Bumi Petro dari 1.700.000 turun lagi ke 1.015.000 dan terakhir turun lagi ke 985. Jadi nanti di sini seluruh apa namanya seluruh vendor bisa kita lihat dia memasukkan nilainya berapa. Jadi secara historikal ini bisa tampil di sini. Ini nggak ada ini. Nah, mungkin selanjutnya setelah bidding kita ke menu
PO ya, atau ke menu nego, maaf, ke menu negosiasi. Jadi apakah akan dilakukan negosiasi ya. Jadi di sini untuk negosiasi itu prosesnya sama seperti yang sebelumnya, kita melakukan undangan nego terlebih dahulu. Nah, di sini kita pilih apa namanya? Kita pilih nomor DRU-nya. Selanjutnya tanggal negonya tanggal berapa? Di sini kita coba set di jam sekarang jam 9.57 ya. Atau kita coba set 10 ya biar aman ya. Kita jam 10 di sini ini otomatis tampil berdasarkan harga terendah ya tadi. Kita harga terendahnya yang tampil itu Bumi Petro. Selanjutnya kita klik simpan ya. Di sini bisa kita lihat detailnya, item negosiasinya di sini apa saja. Di sini bisa kita apa namanya? Ada masternya sendiri sebetulnya untuk ke item negosiasi ini, nanti bisa dikonfig sesuai kebutuhan mungkin secara default seperti ini. Selanjutnya apa namanya, kita coba kirim ke datanya ya. Nah di sini Nah, oke, mungkin apa namanya tambahan ya. Mungkin tadi terlupa. Di sini juga kita ada apa namanya pesan nego. Mungkin di sini kita bisa berkirim pesan ke si apa hampir mirip seperti chat. Ya. Jadi kita di sini coba nego di harganya ya. Coba kirim. Nah, mungkin nanti selanjutnya saya kembalikan ke Pak Edwin ya untuk melihat tampilan dari sisi vendor. Kita udah masuk ke tahapan negosiasi ya. Sebenarnya tahapan negosiasi itu sudah tertuju ke satu vendor, istilahnya udah mendekati pemenang gitu ya. Pak tadi sengaja bapak saya. Jadi nanti vendor itu akan mendapatkan email gitu ya bahwa si vendor itu diundang ke negosiasi, dan juga dari notif pun akan masuk gitu ya apa undangan negosiasinya. Kita coba lihat masuk ke menu negosiasinya. Di sini ada proses negosiasi. Nah, kalau kita lihat di sini ada pengadaannya ya, yang bendera One Piece itu. Lalu di sini ada statusnya gitu ya, status negosiasinya. Ini ada close, nantinya ada open, ada konfirmasi. Nah, konfirmasi ini sebenarnya dari sisi vendornya gitu ya, masih mau dinego lagi apa enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita klik, apakah Anda bersedia melakukan negosiasi gitu ya. Pilihannya ada ya atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya vendor itu memilih tidak gitu ya, maka istilahnya vendor itu memutuskan keluar dari pengadaan tersebut gitu ya istilahnya, atau tidak melanjuti pengadaan tersebut. Jadinya nantinya itu dari sisi buyer akan membuat create undangan lagi untuk si vendor yang peringkat kedua. Kalau tadi ini kan Bumi Petro peringkat pertama. Tapi kalau misalnya Bumi Petronya itu yang peringkat pertamanya itu dia tidak mau dinego, maka jadi calon pemenangnya itu akan menjadi PT Arai atau istilahnya peringkat yang kedua, di mana si buyer itu harus membuat undangan negosiasi lagi untuk si PT Arai. Untuk kali ini coba saya iakan untuk negosiasinya. Simpan. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa item nego gitu ya, tapi kita belum bisa mengisi negosiasi tersebut. Kalau misalnya kita paksakan, di sini ada
istilahnya kita belum diizinkan mengisi negosiasi karena ada pesan negosiasi yang belum di valid atau dikonfirm dari sisi buyer. Kalau tidak salah tadi Pak Mister itu mengirim pesan negosiasi. Di sini ada turunkan harga lagi, bisa kita jawab. Jadi kita kirim, nanti mungkin Pak dari sisi buyer itu akan membalas. Oke, mungkin tadi si Pak Edwin sudah melakukan apa namanya chat ya atau merespon chat yang pesan yang saya kirimkan. Mungkin secara apa namanya sistem di kami akan melakukan validasi terhadap pesan yang tadi dikirimkan agar bisa melakukan ke step selanjutnya ya. Nah, mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Pak Edwin ya. Oke. Di sini ada informasi kalau kita kirim pesan lagi, pesan nego sudah ditutup karena emang pesan negosiasinya sudah di apa istilahnya udah di valid gitu oleh si buyer sendiri. Maka setelah pesan negonya itu udah divalidasi, seharusnya dari sisi vendor itu sudah bisa mengisi negosiasinya. Nah, tadi dari contohnya saya sebagai vendor Bumi Petro itu harganya udah nggak bisa turun lagi gitu ya. Tapi tetap si vendor itu harus melakukan istilahnya mengecek potongan harganya. Kalau misalnya dia merasa tidak bisa turun lagi, bisa langsung diklik simpan saja. Ataupun kalau misalnya vendor itu masih mau menurunkan harga, itu bisa diturunkan di harga per unitnya ya, atau per itemnya gitu ya. Persatuan terkecilnya bisa di typing ulang. Nah, eh, ini sebenarnya yang mandatori di negosiasi itu adalah potongan harga. Kalau yang lainnya itu sebenarnya opsional. Nah, kalau ada pertanyaan terkait ini item nego ini sebenarnya bisa di set up atau tidak. Sebenarnya ini item-item nego ini selain yang potongan harga ya, itu bisa di set up gitu ya. Mungkin kalau di masing-masing AP ada beberapa perbedaan. Oh, contoh hanya potongan harga dan cara bayar atau potongan harga dengan cara bayar dan tanggal negosiasi itu bisa diatur dari master dan sebelum dikirim negosiasinya gitu ya. Kalau untuk yang lain sebenarnya itu free text semua gitu ya. Ini kita bisa cantumkan lampirannya di setiap jawabannya. Karena yang lain tidak bersifat mandatori, yang lainnya bisa saya skip gitu ya. Dan saya dari sisi vendor tinggal menunggu apa istilahnya pengumuman pemenang dari sisi buyer ya. Saya kembalikan lagi ke Pak Mister. Ya, terima kasih Pak Edwin. Mungkin coba kita lanjut ke step berikutnya ya. Mungkin di apa namanya tadi sudah kita lihat di negosiasi di sini untuk apa proses negosiasinya juga sudah close ya. Mungkin di sini bisa dilihat juga untuk dokumen BA-nya, BA negosiasi. Mungkin di sini bisa di-download dan di apa namanya dan dilihat ya. Nah, mungkin ya mungkin setelah si apa namanya si BA di download, mungkin selanjutnya kita apa namanya kita
apa namanya lihat ya item-item apa saja yang di negonya ya. Di sini bisa terlihat apa namanya detail negosiasinya. Di sini bisa kita lihat data harga sebelumnya berapa dan diubah menjadi berapa gitu Pak. Di sini secara total mungkin tidak ada perubahan. Di sini bisa dilihat ya untuk detailnya seperti apa. Mungkin di sini bisa disesuaikan untuk di masing-masing HP ya. Nah, selanjutnya setelah negosiasi dilanjutkan pembuatan berita acara negosiasi. Nah, di sini coba kita buat berita acara negosiasinya, nomor DRU-nya, buat negosiasi ini udah otomatis dari sistem. Di sini sudah terlihat ya informasinya, hasil negosiasinya seperti apa. Di sini juga bisa ada terlihat ya negosiasinya, delivery time-nya. Kalau misalkan ada perubahan nanti bisa dilihat di sini, bisa diupdate ya di sini. Di sini bisa dilampirkan juga catatan atau usulan dari tim negosiator seperti apa. Selanjutnya di sini data-data usulannya akan seperti apa? Apakah kurang dari, sama dengan atau lebih besar dari HPS ya? Mungkin jika seluruh data sudah sesuai, selanjutnya coba kita simpan datanya. Usulannya coba kita isi dulu ya karena mata tadi. Nah, di sini untuk PA negosiasi sudah dibuat ya. Di sini bisa dilihat catatannya seperti apa, detailnya seperti apa. Di sini ada status approval ya. Nah, untuk approval ini nanti dilakukan apa sesuai yang di set oleh masing-masing AP. Di sini saya coba. Mungkin bisa dibantu Mas Fajar terkait login approvalnya di atas nama siapa ya? Di sini sudah terlihat ya apa namanya BA negosiasi yang harus di-approve oleh adminnya. Di sini kita bisa ubah, di sini bisa kita lihat apa namanya rekomendasi keputusan pejabat perundangnya seperti apa. Di sini bisa ada dua opsi. Bisa dilakukan tender ulang apabila proses pengadaan tidak ada yang memenuhi syarat dan selanjutnya bisa diproses lanjut PO ya apabila sudah ditentu apa sudah ada pemenangnya. Mungkin di sini coba kita lanjut ke PO. Selanjutnya kita simpan dan di sini sudah beralih ya ke tabel BA Nego sudah di-approve ya. Mungkin selanjutnya setelah pembuatan BA negosiasi kita lanjut ke step apa eh, penentuan pemenang ya atau pembuatan draft PO. Eh, jadi mungkin sebelum pembuatan PO kita tentukan dulu pemenangnya berdasarkan nomor negosiasi yang sudah dibuat sebelumnya.
Di sini bisa kita pilih dokumennya, nomor negosiasinya, tanggal di sini ada informasi tanggal negosiasi, informasi data pemenang, data vendor pemenang pengadaan. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, di sini artinya si vendor dengan nama Bumi Petro sudah dinyatakan sebagai pemenang pengadaan ya. Nah, mungkin selanjutnya adalah proses pembuatan PO ya atau purchase order. Nah, di sini coba kita buat ya buat PO-nya. Di sini kita pilih nomornya, nomor DRU-nya, nomor negosiasinya, tipe PO-nya, tadi PO material ya, karena kita tadi menggunakan PO apa pengadaan barang. Di sini kita PO material. Di sini informasi vendornya, di sini purchasing groupnya. Di sini ada informasi waktu pembayaran. Ini sesuai yang diinformasikan oleh si vendor ya. Nah, berikut detail item yang akan dibuat purchase order ya. Mungkin di sini bisa dicek lagi itemnya seperti apa. Jika seluruh data sudah sesuai, selanjutnya kita simpan data tersebut. Nah, sini data PO sudah dibuat. Selanjutnya coba kita rilis PO-nya. Nah, di sini si PO sudah dirilis. Selanjutnya untuk PO di sini bisa kita download ya. Mungkin secara tampilan PO-nya seperti ini. Mungkin bisa dibantu Mas Fajar untuk PO ini apakah formatnya akan seperti ini atau bisa mengikuti di masing-masing perusahaan ya. Ya bisa bisa mengikuti ke masing-masing perusahaan sih Pak. Ya mungkin selanjutnya di proses akhir yaitu di tutup pengadaan ini artinya kita untuk melakukan close pengadaan terhadap DW yang sudah kita buat sebelumnya. Nah mungkin nanti di sini apa namanya akan tampil ya nomor si DRU-nya. Jadi akan tampil di sini info deskripsinya seperti apa, deskripsi pengadaannya apa. Di sini sudah terlihat nama rekanannya siapa. Di sini bisa dilihat detailnya. Dan di sini bisa kita mengirimkan email ke si vendor bahwa pengadaan tersebut sudah ditutup ya atau di close. Mungkin seperti itu Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian terkait proses pengadaan mulai dari create PR sampai dengan create PO. Mungkin di berikutnya di sesi tanya jawab yang mungkin bisa dibantu Mas Bragas. Baik, terima kasih Pak Mistar, Pak Fajar, dan Pak Edwin. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya terkait PR sampai dengan KPU. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Ya ada pertanyaan dari Mbak Monica ya terkait lanjutan dari yang di chat tuh ya. Berarti pada saat tender dan negonya di atas HPS evaluasi, HPS batal pengadaan dulu. Ini DRU-nya lagi atau bagaimana? Ya jadi sesuai dengan yang udah saya sampaikan di chat ya.
bahwa memang secara prosedur harusnya sih di-cancel terlebih dahulu karena itu relate terhadap nilai approval yang pada saat proses pengadaan itu dijalankan ya. Tapi sebenarnya secara kalau memang secara bisnis membolehkan perubahan di tengah jalan, sebenarnya secara sistem masih bisa berubah sih. Seperti itu Mbak Monik. Mungkin tambahan ya Mas Fajar ya. Eh, Kalau dari sistem yang sekarang untuk perubahan HPS selama belum dilakukannya quotation itu masih dimungkinkan dirubah gitu ya karena ada menu menu HPS tersebut yang masih ada button ubah gitu ya. Akan tetapi sebenarnya nilai HPS itu akan menjadi patokan apakah vendor itu lolos quotation atau tidak karena saya agak lupa berapa sekarang dikasih nilai berapa ya 5 atau 10% gitu ya. Jadi kalau misalnya vendor itu penawarannya di atas 5% dari HPS itu otomatis si vendor tersebut tidak akan lolos di tahapan quotation gitu ya. Jadi sebaiknya untuk perubahan HPS dilakukan sebelum dilakukan quotation gitu ya. Dan jika memang ternyata urgent quotationnya itu berubah di setelah dilakukannya quotation, mungkin saran dari kita itu dilakukan tender ulang gitu ya. Istilahnya kita reset lagi pengadaannya, kita buat lagi di RU. Silakan Bapak dan Ibu yang lain yang ingin ditanyakan terkait PR dan PO. Izin Pak bertanya Pak, kalau draft PO itu apakah bisa kita custom melampirkan pasal-pasal seperti PO pada umumnya atau bagaimana ya? Izin menjawab Pak. Jadi sesuai tadi ya dokumen yang disampaikan oleh Pak Mistar tadi sebelumnya, itu dokumen yang kita keluarkan kan memang bentuknya adalah draft ya. Artinya benar-benar bisa eh, bentuknya masih Word ya, bukan pakai PDF ya. Nantinya bisa sih, masih bisa. Cuma nanti memang apakah pasal-pasal tersebut pasal statik gitu, Mas? Apakah artinya maksud saya statis selalu ada pasal itu di setiap PO atau PO-PO tertentu saja yang ada pasalnya? Karena kalau misalnya nanti setiap PO ada itu bisa langsung dirubah di templatingnya sih, Mas. Oh baik baik. Baik. Standar biar kalau di kita sih, kalau di kitab itu ada pasal-pasal yang sudah wajib tertera pada PO ya. Cuman memang ada beberapa kasus, kita beberapa pengadaan memang ada hal-hal yang dikurangi, ada hal-hal yang ditambahin gitu. Iya. Untuk sekarang memungkinkan sih Pak, untuk di templatingnya itu dirubah sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Pak. Dipersilakan Bapak dan Ibu yang lain. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Apakah sudah cukup Bapak dan Ibu terkait pemaparan untuk PR dan PO? Izin Pak Bragas dari KDT. Baik, dipersilakan Pak. Eh, Punten Bapak Ibu semuanya. Mungkin ini kan barusan kita simak Pak ya terkait dengan teknis implementasi di internal ya untuk IPROK ya. Nah, kemudian dari sisi vendor, apakah juga bisa mendapat sosialisasi atau teknis input saat proses ini gitu Pak? Khawatir kan kita ngerti tapi vendornya enggak gitu. Apakah memang ada sesi khusus atau memungkinkan sesi khusus untuk sosialisasi atau edukasi ke para vendor kita ini gitu Pak? Makasih Pak.
izin bantu menjawab Pak Diat ya. Mungkin nanti terkait vendor, mungkin nanti kita akan siapkan sesi khusus ya untuk sosialisasi vendor untuk proses pengadaan. Mungkin nanti terkait waktu bisa disesuaikan di masing-masing AP ya. Mungkin seperti itu sih Pak Diat. Oke Pak, makasih Pak Miftah. Ada lagi Bapak dan Ibu? Cukup, Pak. Baik. Berarti sudah cukup Bapak dan Ibu untuk pemaparan pada EUT terkait PR dan PO. Maaf sih saya nanya Pak. Baik, baik Pak. Dipersilakan Pak. Ya, ini maaf, bisa nggak dijelaskan mengenai procurement untuk PO? Apa maaf PR? Ini apa yang ini aja, singkat aja Pak, gitu, mengenai PR di procurement. Izin menjawab, Pak. Coba saya share screen terlebih dahulu ya. Siap. Coba saya show dari uh, DRU ya, Pak ya. Sebelum DRU kan, tapi kita sudah buat PR-nya dulu ya, Pak ya. Jadi Ya, sebenarnya di Eprok itu ada dua master, ada master material, ada master jasa gitu ya. Di mana ya, itu ya, nantinya dua master itu akan menjadi patokan kita membuat PR. Dan ya, PR itu akan kita jalankan menjadi suatu pengadaan, istilahnya penampungnya itu kita sebut daftar rekan undang atau DRU. Nah, untuk rule pengadaannya di sini, di Eprok ini bisa kita lihat ya Pak ya. Di sini ada jenis pengadaan. Ini terkait opsinya itu adalah barang ataupun jasa gitu ya. Lalu ada tipe ya, pengadaan, lelang, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung. Jadi bedanya dari tiga opsi ini adalah kalau misalnya lelang gitu ya. Kalau misalnya lelang nanti ujungnya gitu ya. Kita kita sebagai buyer itu nggak akan memilih vendor istilahnya ya, nggak akan memilih vendor, akan tetapi pengadaan tersebut akan terlihat di halaman utama Eprok AP masing-masing. Contohnya, kalau misalnya saya tunjukkan, itu nantinya di sini ada namanya pengumuman lelang, Pak. Nantinya pengadaan tersebut akan tampil di sini, ada detail aksi ya, untuk melakukan daftar si vendornya. Jadi, misalnya vendor itu merasa confident gitu ya atas iya, pengadaan tersebut, itu dia bisa melakukan aksi daftar di sini gitu ya. Itu iya, iya, untuk yang lelang. Nah, kalau iya, untuk yang istilahnya pemilihan langsung, di mana iya, si buyer itu harus memilih minimal lebih dari satu vendor yang oke, tersedia gitu ya. iya, iya, Kalau penunjukan langsung itu otomatis hanya satu vendor gitu ya. Nah, selain iya, itu juga ada opsi tahapannya Pak gitu ya. Di sini ada tahapan unwasing, dokumen teknis, bidding, lalu bobot uh, gitu ya Pak ya. Jadi iya, selain opsi di sini juga kita tahu ada quotation dan negosiasi, karena uh, quotation dan negosiasi itu nggak dijadiin option karena emang dari sisi kita itu adalah mandatory gitu ya. Jadi yang iya, opsional itu adalah apakah pengadaan itu akan melalui unwasing gitu ya. Lalu setelah jika tidak, dia akan langsung ke quotation gitu ya. Kalau misalnya dia melalui dokumen teknis, jadinya dia akan melalui unwasing, lalu ke iya, dokumen teknis baru ke quotation. Jadi kalau iya, dokumen teknis itu sebenarnya kalau Bapak ada suatu pengadaan membutuhkan beberapa dokumen khusus gitu ya yang perlu iya, dilampirkan oleh vendor gitu ya untuk pengadaan tersebut. Saya sarankan itu akan melalui dokumen teknis. Di situ juga akan dari sisi buyer menilai dokumen-dokumen yang dikirimkan vendor. Jadi dari iya, sisi buyer itu sudah bisa merengket size dari vendornya dari sisi nilai dokumen-dokumen teknis yang tersedia dari vendornya itu sendiri. iya, Nah, untuk yang proses bidding dan bobot, bobot ini sebenarnya harus melalui bidding karena
bobot tanpa bidding itu nggak bisa, tapi bidding tanpa bobot itu memungkinkan gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi kita lihat bidding itu kan hanya berpatokan secara harga gitu ya Pak ya. Nah, Iya, iya, jadi kalau misalnya kita checklist ini berdasarkan kita ikutkan bobot juga gitu ya, melalui proses bobot juga, ini selain patokannya itu nggak hanya dari sisi harga. Jadi nantinya ada proses bobot, itu sebenarnya nantinya adalah pertanyaan seperti kuesioner, dan di mana di situ sebenarnya dari setiap pertanyaan dan jawabannya itu memiliki nilai masing-masing. Jadi iya, misalnya Bapak set dari harga itu saya ambil nilai 70%, 30%-nya dari teknis. Teknis itu dari hasil bobot gitu ya. Jadi itu ada untuk menentukan siapa yang maju ke negosiasi atau calon pemenangnya itu adalah akumulasi dari nilai harga dan teknis gitu ya. Istilahnya iya, dari hasil bidding dan hasil bobot itu iya, diambil persentasenya dan itu menjadi hasil hasil untuk dilanjutkan ke tahapan negosiasi. Nah, iya, untuk tahapan negosiasinya itu sendiri sudah tertuju ke satu vendor, itu istilahnya saya bisa sebut calon pemenang gitu ya. Setelah negosiasi selesai, di situ masih dimungkinkan di negosiasi itu masih memungkinkan penurunan harga. iya, Setelah negosiasi selesai, itu akan masuk ke tahapan pemenang gitu ya. iya, Pemenang kita nyatakan benar-benar dinyatakan, istilahnya kita buat pemenangnya itu sebenarnya akan mengirim email juga pas kita tadi iya, pemilihan pemenangnya. Setelah kita create pemilihan pemenang, kita buatkan PO-nya gitu ya. Nah, iya, setelah kita buatkan PO-nya, itu juga akan dikirim melalui email secara teknis itu akan dikirimkan melalui email ya istilahnya. iya. Seperti itu sih Pak. Oke. Iya, jadi apa namanya dari bidding itu jika ada yang menang baru kita buat PO-nya Pak ya. Betul Pak. Tapi jika kalau dia tanpa bidding, misalnya gitu ya Pak ya, Iya, dia akan ngambil pemenangnya dari quotation gitu sih. oh gitu. Tergantung di DRU-nya apakah melalui bidding atau tidak gitu ya. Kalau misalnya melalui bidding berarti negosiasinya ngambil pemenangnya itu kemungkinan besar dari bidding gitu ya. Kalau misalnya dia tanpa bidding, otomatis dia akan mengambil pemenangnya dari harga quotation terendah gitu. Oke, oke, ya. Nah, kalau ini Pak yang saya masih bingung tuh yang tentang lelang Pak itu bisa tolong ini Pak diterangkan lagi Pak mana lelang tuh. Apa itu seperti kayak milih vendor apa gimana tuh? Jadi kita milih vendor yang terbaik kemudian kita buat PO apa gimana gitu. Oke. Untuk lelang, coba saya ada datanya enggak ya? Hmm. Ya misalkan lelang ya dalam pengadaan barang ya. Iya. Coba saya ikutkan semua gitu. Saya pilih lelang. Nah, ini beda ya Pak ya. Kalau misalnya lelang, dia nggak ada opsi untuk vendornya ya. Jadi kalau misalnya penunjukan langsung itu kita ada diwajibkan ada opsi pemilihan vendornya. Tapi kalau lelang itu beda, dia pemilihan vendornya itu nggak ada. Sebelum kita rilis, contoh saya pilih departemennya, lalu saya coba rilis. Nah, saya kadang suka lupa nomor DRU-nya, saya copy dulu. Nah, yang lelang sudah dirilis, tapi kita perlu bikin pengumumannya, Pak, sebenarnya. Oh gitu ya. Pengumuman Pengumumannya, ya. lelang, lelang.
Kita buat momen lelangnya. Ya. Oh, sorry, belum di approve. Oh, DRW. Bisa tolong di approve, Mas Tegar? Approval kepala divisi. Approval kepala divisi. Udah. Kita lihat. Oke. Di sini di menu lelang kita buat pengumumannya. Judul pengumumannya itu oke. Ini bisa kita tambahkan uraian pengadaannya. Jadi kalau misalnya Bapak mau deskripsikan istilahnya agar menarik gitu ya lelangnya bisa dijabarkan, kita simpan. Oh, di sini tanggal penutupan pendaftarannya. Jadi lelang itu kita batasin vendor itu bisa mendaftar sampai tanggal berapa gitu ya. Contohnya di Ya, sini ya, tanggal ya. tanggal 14 gitu ya. Sini ada file upload. Ini mungkin kalau misalnya kita lelang biasanya kita ngasih tornya gitu ya. Ini bisa kita lampirkan. Simpan. Nah, nantinya dari sisi vendor itu akan biasanya bermain-main di aplikasi Eprok API masing-masing gitu ya. Jadi bisa lihat di sini ada pengumuman lelang. Nah, di sini ada istilahnya, oh ini masih ada, oh ini ada lelang yang lagi dibuka gitu ya. Di sini ada contoh deskripsinya ini, ayo gabung ke lelang T1 gitu ya. Kalau misalnya kita lihat detailnya, di sini, oh kategorinya, di sini nanti harusnya tadi saya lupa, mungkin ini datanya masih data dummy gitu ya Pak. Jadi kategorinya itu belum ada. Harusnya ini ada kategorinya. Jadi misalnya kategorinya adalah ATK gitu ya. Itemnya itu apa saja itu nanti bisa terlihat gitu ya. Jadi kalau si vendor itu ingin mendaftar, dia memasukkan nomor istilahnya seperti login ya Pak ya. Masukkan email dan kata sandinya gitu ya. Jadi pas klik masuk ini sebenarnya itu akan dilakukan pemeriksaan ya Pak ya. Apakah misalnya saya tadi Bumi Petro pengadaan lelangnya itu adalah terkait pengadaan dengan komoditi apa istilahnya oli gitu ya Pak ya. Tapi saya sebagai Bumi Petro itu nggak punya komoditi oli gitu. Pas klik masuk di sini itu harusnya nggak bisa mendaftar gitu ya. Jadi uh, se- walaupun kita dibebaskan atau itu lelang itu dibuka secara umum, tapi pas ketika pendaftaran lelangnya itu kita cek, kita validasi. Jadi harapan kita itu yang bisa ikut lelang pun sebenarnya sudah terfilter kan berdasarkan komoditi yang dimiliki vendor masing-masing gitu ya. Oke, siap. Ya, ya, ya. Jadi langsung ini Pak ya, apa kalau kita bisa butuh item nih ya, kita nggak tahu vendor yang mana, berarti kita buat pengumuman Pak ya, untuk Iya, vendor vendor apa saja yang menjual barang yang kita mau gitu Pak ya. itu pun sama halnya dengan yang istilahnya sifatnya pemilihan langsung atau penunjukan langsung ya Pak ya. Ketika pemilihan langsung dan penunjukan langsung, Iya, itu sebenarnya pas kita create DRU, pas ketika kita pilih vendor, ini juga sebenarnya sudah terfilter berdasarkan komoditi gitu ya. iya, iya. Kalau Iya. Jadi kalau lelang udah terfilter Pak ya. iya, Ini beda dengan apa yang tadi ya, kayak penunjukan langsung sama pemilihan langsung ya, beda ya Pak ya. Dia nggak terfilter itu ya. beda. Selain itu mungkin pas ketika lelang, oh ternyata ada 20 vendor gitu ya yang Iya, tertarik atau mendaftarkan gitu ya. Sebenarnya ada satu tahapan lagi dari segi buyer gitu ya. Nah, di mana itu
kita harus melalui tahapan prakualifikasi lelang gitu ya. Jadi nanti dipilih nomor DRU-nya gitu ya, contoh. Nah, siapa aja yang mendaftar gitu ya. Ini bisa kita setujui atau kita tolak gitu ya. Misalnya Ya, dari 5, Bapak hanya menyetujui 3. Jadi ketika Bapak setujui 3, yang jalan ke tahapan berikutnya ke unwavering quotation ya 3 vendor itu. Tetap kita serahkan kembali ke buyer untuk keputusan vendor tersebut apakah akan mengikuti pengadaan atau tidak, kita serahkan kembali ke buyer gitu ya. Walaupun iya, memang kita bebaskan itu untuk pendaftarannya. iya. Baik, Pak, terima kasih. Oke Pak, sama-sama. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu? Mau tanya lagi, pakai ini saya pakai apa? Pas sudah dicukupkan untuk Zoom pada pagi hari ini. Dari Pak Edwin, Pak Mister, Pak Fajar, apakah sudah semua sudah dijelaskan dan dicukupkan? Cukup, cukup. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim, seluruh rangkaian kegiatan end user training recruitment, modul PR dan BO pada hari ini telah selesai kita laksanakan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim teknis Krakatau IT beserta Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi secara aktif dalam acara hari ini. Mohon izin sebelum saya tutup, mungkin kami akan melakukan sesi dokumentasi melalui tangkapan layar. Mohon izin Bapak Ibu untuk dibuka untuk eh, wajah ya. Di Mohon Mbak Maudi untuk ditangkap melalui screenshot. Baik, Mas. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Apabila penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak semuanya. Braga, Pak Terima kasih Edwin, Bapak Ibu. dan Izin kawan-kawan Pak. dari Terima IB. kasih, Terima Pak. kasih ya. Izin, Izin live. Bapak Ibu.